Halo netizen. Oke, di sini bersama aku Faiz, kita bakal membahas seputar gimana sih cara survive di Jakarta sebagai anak kos gitu. Banyak kan orang yang bertanya gitu ya. Dan ini sih menurut pengalaman pribadi aku aja sih ya. Oke, kita masuk ke tips and trick yang pertama gitu. Mungkin yang pertama ini bukan buat anak kos di Jakarta doang ya, mungkin di seluruh Indonesia juga, yaitu masak. Sebagai anak kos yang notabene butuh hemat lah, memanage duit lah gitu kan, kita harus bisa masak karena dengan masak kalian tuh bisa lebih hemat dan makan lebih sehat, karena kalian bakal tahu tuh apa aja kandungan di masakan kalian, di makanan kalian, atau enggak gimana masak, udah benar apa belum, udah sehat apa belum. Jadi kan kalian tahu tuh dan bisa meminimalisir namanya GoFood. Iya, karena di Jakarta itu mahal-mahal bro. Jadi kita sebagai anak kos yang masih meminta duit di orang tua, kita harus masaklah sebelum dimasak. Oke, yang kedua itu adalah kurangin nongkrong. Ya karena di Jakarta itu ya gak sedikit lah, nama coffee shop tuh pasti banyak banget di mana-mana. Kayak sedikit aja nih jalan set coffee shop, sedikit lagi nih coffee shop. Karena di Jakarta yang mau pusatnya. Kenapa alasannya mengurangi nongkrong? Karena mahal. Kopi-kopi di sini mahal, minta ampun. Anak Jakarta, yang asli Jakarta, tinggal di Jakarta, yang masih sama orang tua, kan enak tuh macam-macam duit tuh depan orang tua. Tapi sebagai anak rantau yang jauh dari rumah, kita harus memanage uang bulanan, uang harian, atau enggak uang mingguan mungkin. Mari kurangi nongkrong. Nah, yang ketiga itu cari kosan yang friendly di dekat kampus kalian, atau enggak mau di dekat transportasi umum, kalau di dekat banyak kuliner, karena itu bisa memangkas uang transportasi, mungkin lebih enak aja tuh jalan. Jakarta juga banyak yang namanya transportasi umum, busway, MRT gitu, banyak lah pokoknya. Jadi itu lebih menghemat aja ya, walaupun rame ya apa-apa. Yang penting jadi anak kos tuh jiwanya hemat, karena biar hemat waktu juga. Kalau misalnya di dekat kosan kan bisa jalan nih, hemat waktu, hemat duit. Dan kenapa di dekat kuliner ya, kalian bisa cari makan lah mungkin di sana gitu, cari bahan-bahan makanan atau enggak bahan mentahnya. Dan kenapa di dekat transportasi ini ya, karena biar nggak nyedulin ke halte sama stasiun. Bukan nggak boleh, sebagai anak kos hemat. Yang keempat itu ya sampai aja nih ya, Jakarta itu tempatnya udang promo. Karena dari pengalaman aku nih, kalau lagi males masak banget nih ya, kalau lagi capek-capek banget, itu aku biasanya buka Shopee Food atau nggak GoFood tuh. Shopee Food itu banyak banget yang namanya promo 75% atau nggak 65%. Nah kalian harus rajin-rajin buka kalau lagi males masak. Nah di Jakarta itu banyak banget yang namanya promo. Di mana-mana ada promo gitu. Oke, yang kelima itu kalian harus bisa beradaptasi dengan cuaca di sini. Karena di Jakarta itu cuacanya nggak bisa ditebak, bentar-bentar panas, bentar-bentar hujan. Karena Jakarta tuh panas banget, sangat-sangat panas banget. Nah, jadi kalian harus bawa payung kemana-mana, atau nggak pakai sunscreen lah minimal, atau nggak bawa topi deh, minimal banget topi. Karena di Jakarta ya, gila banget panasnya. Walaupun hujan nih, mendung, tetap panas. Mau hujan doang nih, hujan gerimis, panas. Jadi kalian harus bisa beradaptasi secepat mungkin ya, bawa payung atau nggak pakai sunscreen, dan jangan pakai baju yang tebal ya, biar aman dari keringat. Oke, yang keenam itu kalian harus bisa beradaptasi juga dengan bahasa di sini, seperti lo, gue, ya karena kalian bakal dihadapin dengan lingkungan yang memakai bahasa gitu. Kalau kalian masih pakai bahasa dari daerah kalian dibawa ke Jakarta, aneh. Bukan aneh sih, kayak gimana ya, berbeda ya. Mungkin kalian bangga nih, kayak gue nih, gue bawa bahasa daerah gue nih, cuman aneh. Karena aku juga dari Lombok ke Jakarta itu pertama emang kayak ada masih kaku gitu pakai lo gue gitu, yang karena biasanya pakai saya, pakai aku gitu. Makanya beradaptasi, karena lingkungan baru kita harus beradaptasi. Dan cara cepat buat dapet teman, nah itu dia. Nah, terus yang ketujuh itu Jakarta itu serba online, serba digital. Seperti ya parkir ini kita udah harus ngetep pakai money dan segala apapun gitu. Karena Jakarta itu ya digital gitu. Jadi kalian harus serba ngikutin semuanya gitu. Seperti download aplikasi apapun gitu. Seperti misalnya kalian nggak ada kartu buat KRL, bisa pakai kayak My Access gitu. Jadi Jakarta tuh harus serba digital, jadi harus banyak aplikasi yang emang dibutuhin di Jakarta gitu. Ibaratnya di salah satu coffee shop itu Kore, itu kita nggak bisa bayar cash, jadi kita harus bisa bayar pakai debit atau QRIS. Karena Jakarta ya itu serba QRIS, jarang banget orang yang pakai cash di sini. Ya mungkin kalau pakai cash
ke warung biasa mungkin, atau nggak ke warteg, atau nggak buat bayar parkiran doang gitu. Tapi buat ke mall gitu biasanya kita pakai e-money. Tap. Nah gitu. Oke, tips ke-8, manfaatin transportasi umum kayak KRL, MRT atau apapun. Karena macet, jangan deh gaya-gayaan kayak ke Blok M dong pakai mobil atau nggak pakai motor. Ya bukan nggak boleh sih, cuman hindari kemacetan. Parah banget di sini, gila, panjang banget, kayak dari ujung ke ujung tuh sejam gitu. Padahal kalau nggak macet ya mungkin udah 10 menit nyampe gitu. Makanya dari itu mungkin kalau mau ke Blok M lah pakai ini aja KRL ke Sudirman, habis itu MRT ke Blok M. Hindari macet, hindari menunggu. Buat kalian yang darah tinggi, kalau macet, kalau nunggu, jangan deh, naik kapal aja, naik transportasi umum aja. Nah yang ke-9 itu adalah kerja part time. Karena di Jakarta kan banyak tuh yang namanya kafe atau enggak coffee shop. Ya, kalian tuh bisa memanfaatkan luang waktu kalian gitu. Mungkin yang lagi libur panjang atau enggak di akhir semester, libur semester gitu. Kan lumayan tuh libur kerja part time. Karena buat hidup kita terpenuhi aja sih. Mau itu opsional sih sebenarnya kerja part time. Cuman selagi kalian mau menghasilkan duit, passive income, bisa aja gitu kerja part time. Karena ya mengurangi beban orang tua. Nah, yang terakhir, jaga keamanan guys. Waspada, tetap ngelihat sekitar lah, karena di Jakarta kan besar ya, kota besar, kita nggak tahu tuh gimana, mungkin musibah. Jadi jaga barang kalian, mungkin yang mau keluar kos tetap kunci kosan atau enggak cari kosan yang ada CCTV. Yang paling penting jangan main HP di jalan, karena banyak tuh kasus yang dijamret lah atau nggak di apalah gitu di Jakarta. Karena ya Jakarta tuh luas banget, kita nggak bisa tahu tuh kejadian-kejadian apa mungkin kejadian unik yang bakal terjadi di Jakarta. Jadi jaga keamanan, jaga barang, jaga kosan, jaga hati, jaga diri. Kita sebagai anak kos harus hidup mandiri. Oke guys, sekian tips and trick untuk survive di Jakarta sebagai anak kos dari saya Faiz, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tips and trick ini bermanfaat bagi kalian yang mau terjun ke Jakarta sebagai anak kosan, anak rantau. See you in the next content. Bye bye.